Kalau aku sendiri ya ngelihat antara MDLN dan NRG kemarin mesti MDLN justru viewku tuh sempat salah bro. Aku sempat merasa MDLN bakal close high minimal close high. Ternyata enggak. Ya. Ternyata buat jarum kemudian koreksi lagi sebentar. But itu fluktuatif sementara kalau kita mengerti trennya. Nah makanya di grup aku juga bilang MDLN spare aja. KRB nggak masalah, kalian bisa lakukan pembelian lagi. Dan luckily hari ini dia udah close di 111 ya kalau nggak salah, dan itu naik 12%, dan saat ini udah lewat dari semua pembelian. Nah, sementara kalau UNRG yang bisa close arah itu gini bro, lebih ke you must look menit ke menit gitu. Karena istilahnya itu bola jalan. Jadi kalau seandainya pagi-pagi ada potensi naik kencang, ya itu kita mesti pantau dari menit ke menit. Karena itulah yang dilakukan oleh scalper. Exhausting nggak? Yes, benar-benar exhausting. Itu benar-benar takes time, benar-benar take effort, dan itu benar-benar mesti kuras waktu. Jadi kalian mesti bisa lihat bid dan offer, kalian mesti bisa lihat flow yang masuk, kalian mesti bisa lihat yang taking profit ini gajah atau semut gitu. Itu yang paling penting. Yang taking profit ini gajah atau semut. Kalau gajah taking profit, ya sahamnya pasti jadi jelek gitu. Tapi selama kita mengerti trennya, itu nggak ada masalah. Nah, contoh kayak NRG kan hari ini close-nya memang hijau, tapi kalau kita lihat candle-nya merah, jadi agak-agak berisiko memang. Nah, so kalau seandainya terkoreksi, nah itu sebenarnya peluang karena trennya itu baru mulai uptrend, bukan baru mulai uptrend, just start new higher high kan, just start new uptrend gitu. Oke, 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 oke. Jadi Nah, ini mungkin pesannya itu ya. gini bro, kalau kita mau itu floating loss ataupun floating profit, mau itu ARA ataupun enggak close high, selama kita pegang sahamnya itu trennya oke, it will be no problem. Floating loss itu hanyalah cuan yang tertunda. Beda kalau kita beli downtrend. Floating loss itu nangis yang tertunda mungkin. Benar itu sudah. Jadi kayak Iya, contohnya iya. energi ini kan aduh salah. Kayak contohnya gini, energi ini kan jelas banget uptrendnya nih. Nah, ini kalau saya tarik proyeksi secara Elliott Wave, ini tuh baru di pucuk wave 3. Jadi koreksi dari ENRG nanti, if ada koreksi, jika ini benar adalah pucuk ketiga, itu merupakan downside daripada wave keempat, dan terakhir itu biasanya wave kelima. Nah, itu contoh UNRG. Sementara kalau MDLN, itu baru just start uptrend. Sama kayak Bird. Kalau Bird itu baru ngelewat masa sideways-nya, MDLN tuh udah mau-mau tuh. Nah, kita tangkapnya di sini. Di mana proyeksi kita itu bakal, nah begini, at least dia nutup gap yang kemarin lah, titik tertingginya. Karena di sini titik tertinggi ini tuh kemarin dia kehalang gapnya doang yang di sini. Jadi kalau kita tarik, nah gitulah dia. Dan ini pergerakan yang menurutku salah satu yang interesting banget, MDLN. Nah, dia udah berhasil lewat otak sideways dia dari gocap sampai naik begini, dan ini kalau kita perhatiin volume-volume di bawah, ini juga which is a very big akum. Gitu. Iya, iya. Oke. Iya. Kalau kita lihat MDLN ini, kalau kita ngomong udah selesai stage 1 ya Mike ya. Sekarang Yes. masuk ke stage 2 nih. Apa? Dia udah selesai konsolidasinya, sekarang dia mulai ke breakout. Nah, ini tadi yang interesting juga nih Mike. Kalau tadi gue lihat ada beberapa yang sempat komen ya, tapi mungkin gue coba summary. Apa menurut seberapa pentingnya volume dalam gini, kalau pada saat breakout rata-rata volume pasti biasa gede ya. Oke, itu kita get it. Nah, yang sering kejadian adalah kita kan belajar kalau harga turun volume tipis, santai aja. Ini berarti pullback biasa kan. Tapi kita sering lihat kejadian, habis breakout, dia turun pelan-pelan, volumenya tipis, sampai ujung-ujungnya habis cuan yang kemarin, Mike. Padahal volumenya tipis-tipis semua tuh. Bahkan sekalian breakdown ke bawah. Nanti begitu breakdown ke bawah, baru gede volumenya. Nah, jadi menurut Mike, seberapa penting, Mike, volume itu dalam lu menganalisa saham, terutama ketika lagi pullback, karena sering. Oke, jadi gini, volume dan price itu kan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, apa sih yang lebih penting daripada volume? Jawabannya adalah price. Jadi kalau seandainya ada suatu saham trendnya turun terus, price-nya harganya turun terus meskipun dengan volume kecil, jawabannya adalah you must protect your equity.
first, karena your equity itu nggak tercermin dari volume, tapi dari price. That's why kalau seandainya ada pergerakan seperti itu biasanya tuh di saham-saham yang memang apa, pergerakan makernya itu udah boleh dikatakan lihai lah seperti itu. Jadi memang kalau diikutin bagi retail itu memang susah. Naiknya kenceng, turunnya tipis, lalu hancur ke bawah gitu. Dan itu memang ya biasanya lagi proses akumulasi atau memang distribusi juga, dan that's why akan jauh lebih penting kita protect kapital kita, bukan berdasarkan volume tapi berdasarkan harga. Makanya jauh lebih penting itu kita melihat harga daripada volume. Tapi kenaikan harga dan penurunan harga itu nggak bisa dipisahkan dari volume. Tapi kita nggak bisa denial kalau seandainya contohnya 1000 support, breakdown 1000, lalu tapi volume rendah, kita hold aja, nggak bisa. Kalau menurutku nggak bisa. Karena kita jual harga, karena capital kita, equity kita itu tercermin dari harga. Nah, itu in case berbeda kalau seandainya kita bisa proyeksikan saham kita itu masih di dalam tren yang uptrend. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak rela cut loss selama dia masih uptrend, itu nggak ada masalah. Oke. Nah Mike, ini banyak juga yang request nih. Pokoknya dari tadi yang gue lihat paling sering di request ada MPMX sama WIRG. Nah, coba mungkin gimana Mike, technical analysis ini? Kalau MPMX, jadi after bagi dividen ya, untuk saat ini I think dia bakal balik ke MA 200-nya, yaitu di dekat-dekat 1000. Jadi setelah bagi dividen, ini kan pergerakan yang gap down 2 kali, mau coba rebound nggak bisa. Oke. Dan last demand dia itu ada di sini. Dan ini near angka 1000. Satu. Nah, kemudian WIRG. Untuk WIRG sendiri, lucunya ya, ini hari ini kan hijau dan ada potensi kalau dia reject dari areal demand yang di bawah ini. Dan sederhananya itu begini. Tapi ingat ini tag ya, jadi volatilitasnya bakal kenceng. Ya, jika ini valid, jika flow ini oke, meskipun masih dengan volume yang rendah, itu bisa begini. Tapi untuk memproyeksikan pergerakan yang seperti ini, itu akan jauh lebih baik kalau kalian bisa ngelihatnya tuh menit by menit atau day by day lah paling enggak. Bukan yang kayak beli habis itu tinggalin. Karena bukan nggak mungkin kalau ini bisa breakdown ke bawah. Tapi yang pasti today itu ada rejection. Oke. Itu untuk dua. Jadi dua-duanya masih tertekan dan ya blocksumnya juga masih netral aja gitu. Dua-duanya masih tertekan, dan kalau seandainya teman-teman punya saham porsinya terlalu gede di sini dan nggak ada saham lain yang punya trennya lebih oke, akan jauh lebih baik di hedging dulu. Oke. Nah ini juga yang banyak dari Mike. Gue lihat BRMS Mike. BRMS sama DOIT. Nah, kalau BRMS, which is very good kalau menurutku. Jadi hari ini terkoreksi dengan volume yang nggak lebih gede dari kemarin. Dan koreksinya itu setelah dia tertahan di area resisten 230. Nah, ini tuh most likely ya, itu nggak susah, udah susah kalau nyampe 200 lagi. Karena dengan pergerakan seperti ini, biasanya dia bakal rebound di at least 220. Kalau menurutku gitu. Karena dia udah meng-create another support dengan menyentuh area 230, dia meng-create another support di 220. Jadi menurutku ini besok BRMS bakal menyentuh area demand yaitu di 220. Dan soon dia bakal break ini. Ini bakal banyak istilahnya kuda hitam lah, dia bakal banyak announce proyek-proyek dia ke depan sepanjang 2022 ini, dan dibilang trennya udah habis, ini kelihatan banget belum. Dia cuma sekedar sideways di bawah, di atas, sorry. Dan ini kan agak gimana gitu kan, nggak organik ini pergerakan kayak begini nih. Dan ini bakal tersentuh lagi in my opinion, yes. Jadi memang lagi di sideways aja. Lalu tadi DOIT ya, kalau DOIT sih aduh, ini bad side dari call-nya nih, nggak menurutku masih bearish, masih bukan bearish istilahnya. Untuk dia reversal nutup gap-gap di atas ini masih belum saat ini. Orang aja masih reboundnya aja masih dipenuhi seller-seller. Jadi mumpung masih bisa keluar ya keluar dulu. Coba cari lain pengganti di saham lain. Oke. Nah satu juga ini tadi gue lihat banyak ditanya ya Mike ya.
itu ke Indi. Karena gini Mike, mungkin gua paham ya kenapa banyak juga yang tanya soal Indi. Pertama, Indi itu kalau lihat dari segi saham call, pattern sih bagus ya, break up and handle gitu kan. Tapi on the other side juga naiknya kayak berat gitu. Yes. Kayak dia jarang bisa tutup di high gitu. Habis mau naik pasti diturunin. Naik akhirnya nggak break resistennya gitu kan. Malah jadi bikin orang takut. Ini kenapa nih candle-nya kok jabrik-jabrik terus gitu kan. Yes. Nah, dari pandangan lu sendiri Mike, masa pertama ya, ngeliat Indi sekarang kayak gimana. Dan kedua, apakah saham kalau udah sering bikin jabrik-jabrik gitu, while the rest of the pack gitu ya, teman-temannya tuh naik kencang, berarti ini saham better kita tuker ke champion aja di sektor itu, rather than kita stick di saham yang mungkin kelihatan lebih lambat ini. Kalau seandainya break ini valid ya, mestinya tuh biasanya dengan volume yang besar. Contohnya kayak begini nih, candle yang ini. Nah, yang ini. Nah, itu bagus. Tapi kalau ini kita perhatiin volumenya makin tipis, dan itu juga ada potensi dia bergerak jadi rising wedge. Jadi untuk saat ini, in my view ya, Indi not really good gitu, karena respon di angka 3.000 ke atas itu jelek, dan dia ada potensi false break untuk turun lagi ke bawah. Which is bener, kayak apa ya, jabriknya tuh udah power respon market di area sekarang tuh kayaknya nggak begitu diapresiasi ya di harga sekarang ya. Jadi Indi memang ada potensi untuk mengalami perlemahan. Iya, oke. Cuma kita lihat nanti, coba kita tes respon market besok ya Mike ya. Ini Indi, habis market tutup, Indi ada keluarin pengumuman. Dia akan buyback tender offer nih. Surat utang dia 250 juta dolar. Dari total mungkin sekitar 1 miliaran surat utang dia 2004-2005. Dia tadi sore habis market tutup dia umumin nih. Dia mau tender offer 250 juta dolar ya. So kita akan lihat nih. Mungkin kita kan besok bisa ngetes nih Mike. Kalau ternyata masih nggak kuat juga, mungkin better kurangin kali ya Mike ya. Karena udah dipakai berita pun masih belum kuat juga gitu ya. Oke. Ini juga, nah salah satu saham yang menurut gua agak susah buat trading ya Mike ya. Itu adalah Medco. Ini dari banyak juga yang nanyain gitu, Medco. Nah menurut lu gimana Mike dengan saham yang seperti Medco karakteristiknya? Nah justru kalau Medco aku suka, karena meskipun dia nggak kemana-mana, tapi dia bisa constantly naik ke atas. Istilahnya kita nggak bisa ngelihat ini menit by menit, itu mesti spare waktu lebih gede gitu. At least kita bisa lihatnya closing day by day atau per minggu. Nah Medco sendiri kita ada beli di areal di bawah 600 lah, kita beli Medco maksimalnya 600, jadi waktu itu nggak kemana-mana, dan bahkan sempat menyentuh 555 dan stop loss kita itu 550, sedikit lagi kena itu, jadi low-nya itu 555 gitu. Low Medco 555, stop loss kita 550, dan ini ada pergerakan akan mengarah ke 720 karena ini reversal. Hari ini juga dengan volume yang paling besar, dan ini valid punya pergerakan mungkin kalau biasa chartis tuh bilangnya ini rounding bottom. Nah, jadi targetnya ke 720, dan Medco ini kan sensitif sama harga oil ya. Jadi kalau seandainya harga oilnya masih bertahan di area level-level sekarang aja itu udah cukup menurutku. Harusnya ini dari kemarin tuh udah kenceng. Cuman ya namanya Medco memang gitu. Dia nggak bisa di-driven sama nggak bisa di-driven sama makronya gitu. Kayaknya ya memang penunggunya itu punya power yang begitu gede. Makanya kalau untuk trader itu agak-agak gimana gitu sama Medco. Iya, oke. Nah Mike, mungkin ini kita coba belajar dari, kita balik lagi Mike ya. Semua orang kan bisa benar, bisa salah ya Mike ya. Bisa sukses, bisa gagal dalam trading gitu kan. Tapi at least pada saat gagal atau miss gitu ya, kita dapat pelajaran gitu. Nah mungkin Mike bisa show chart raja kali ya Mike ya. And mungkin lu jelasin Mike, story lu bersama, maksudnya kisah lu bersama raja selama 1 bulan ini, mistake lu di mana, kenapa mungkin lu ragu-ragu waktu itu tambah beli lagi atau gimana. Jadi mungkin biar teman-teman bisa ngeliat nih, karena gue yakin yang paling susah dihadapin juga adalah saham yang naik kenceng gini, mau jual takut, mau masuk susah. Nah mungkin jadi biar teman-teman bisa tahu kerangka lu berpikir itu gimana Mike. Nah pertama ya, Raja itu memang I saw bullish itu dari sini, tapi sama sekali saya nggak ada entry. Itu satu, karena saya nggak yakin marketnya tuh jelek banget gitu. Nah kemudian dia naik kenceng sampai di sini pun saya masih nggak beli, karena ketika itu lepas lebaran koreksi. Nah koreksi Raja itu sebenarnya kalau by technical ya itu very good, which is dia tertahan di area breakdown double bottomnya di sini.
koreksinya maksimal di sini, tapi dengan ada candle shooting star seperti ini, waktu itu saya masih juga nggak berani entry, masih denial gitu. Karena waktu itu saya masih fear sama market dan masih porsinya ngurangin. Nah, sampai di sini masih saya nggak entry. Akhirnya terpaksa saya entry-nya di sini, yaitu buy on breakout, dan itu wow, itu salah satu penyesalan saya yang gede. Saya entry-nya di sini, buy on breakout, bayangin. Harusnya di sini-sini tuh kita udah bisa entry gitu. Dan saat ini pun terkoreksi, dan menurutku ya, kita lihat garis besar. Ini ada pattern yang namanya ascending triangle. Syarat pattern ini adalah break dengan volume besar, which is good. Mungkin saya masuk weekly lebih jelas. Nah, gini. Targetnya dari Raja itu di angka 550. Nah, so untuk koreksi dari Raja, entry-nya di mana? Nah, ini saya lagi cari nih titik-titik entry dari Raja. Kalau udah begini kan susah nih biasanya nih. Nah, jadi cara entry-nya tuh dua. Pertama, kalau seandainya di menit kita ngelihat flow yang besar, yang bakal mendobrak resistan, kita bakal entry. Atau kalau enggak, kita bakal entry ketika dia kembali ke sini. Jadi antara dua pilihan lah. Kita pakai metode swing, yaitu entry di demand area, atau kita pakai metode scalper, yaitu ketika melihat ada flow. Antara dua itu. Dan salah satu fail besar saya di Raja adalah sepanjang ini tuh saya avoid dia. Sepanjang ini saya avoid, saya nggak peduli dia naik-naik. Sampai di sini baru FOMO beli. Nah, jadi dapatnya tuh masih kecil sebenarnya. Which is kalau saya ngikutin dari sini, saya strict aja sama technical analysis, harusnya udah entry di sini. Jadi memang terkadang tuh conviction itu pengaruh banget ya sama hasil trading kita ya. Kalau seandainya kita hanya mentah-mentah ngelihat saham yang ngelihat price action seperti ini, ya kita bakal entry dengan porsi yang gede. Tapi karena aku ngelihatnya Raja, which is saham yang boleh dikatakan beresiko, second liner lagi, dan itu ngebuat aku entry-nya nggak gede. Nah, dan karena penuh keraguan-raguan, entry-nya itu bener-bener buy on breakout, di mana saya tuh sebenarnya jarang banget buy on breakout gitu. Oke. Sama satu lagi nih Mike, pertanyaan juga. Dari tadi gue sebenarnya udah lihat ini kode sahamnya udah beberapa kali disebut ya. Tapi gue sendiri memang ada perhatiin lah saham ini, karena gue pikirkan dengan oil price-nya improving harusnya ke depan harusnya bagus buat si saham ini, harusnya ya. Tapi balik kita masih dalam posisi wait and see gitu ya. Tapi menurut lu Mike, kalau lu melihat chart saham yang namanya Wintermar, WINS, itu tuh how you handle saham yang bisa dibilang volatilitasnya sangat tinggi almost every day gitu. WINS atau WINR? WINS ya? WNS. Oke. Lu bagaimana akan handle saham ini? Karena terlalu liar mungkin lu pakai weekly atau bagaimana gitu. Justru saya pakainya itu di bawah daily gitu, karena bener-bener liar gitu. Jadi untuk entry-nya itu bener-bener menit by menit. Nah, tapi saya ada porsi yang saya simpen untuk swing, di mana my view adalah ini udah break bullish flag dengan target ke 240. Nah, jadi kalau pullback begini itu, biasa. Nah, itu weekly kayaknya. Itu weekly kayaknya ya. Enggak, ini daily. Oh, ini daily. Oke. Ini oke. Ya, betul. Nah, ini daily. Oke, jadi stick-nya lebih kecil ya, Mike ya? Yes. Stick-nya justru lebih kecil, lo perhatiin. Perhatikan kenaikannya juga dengan volume yang luar biasa. Kalau lihat yang begini-begini tuh aku paling suka tuh. Naik kecong, koreksi kecil, naik kecong, koreksi kecil. Tapi memang karena dia WINS dan bukan MBKA, maka koreksinya itu bisa lebih turun daripada kenaikannya. Dan itu wajar, karena itu proses akumulasi. Kalau kalian nggak mau pusing, kalian beli, kemudian kalian tinggalin. Jaga aja maksimal kalian ruginya di berapa. Kalau kalian enggak terima atau nggak suka dengan bosan gitu beli dan nunggu, ya kalian mesti bisa trading harian. Dan which is itu takes time dan lebih taking more effort untuk dilakuin. Tapi WINS ini ya memang kalau menurutku bisa jadi salah satu kuda hitam ya untuk next rally lah.